Aku pernah percaya bahwa mimpi itu cukup dengan kerja keras dan doa. Aku punya mimpi besar, lebih besar dari ketakutanku, lebih besar dari rumah yang selalu dipenuhi suara pertengkaran, lebih besar dari kata-kata yang meremehkanku setiap hari. Di rumah, aku dianggap terlalu banyak berharap. Di sekolah, aku dianggap terlalu berbeda. Di pertemanan, aku dijadikan bahan tawa, seolah rasa sakitku hanyalah hiburan. Mereka bilang aku lemah, mereka bilang aku takkan bisa. Mereka bilang mimpiku terlalu tinggi untuk gadis sepertiku. Tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana setiap malam aku menangis diam-diam, lalu bangun keesokan harinya dengan senyum palsu dan tekad yang lebih keras dari sebelumnya. Karena bagiku, mimpi bukan sekedar keinginan. Mimpi adalah satu-satunya kenapa aku masih bertahan. Dan jika dunia terus menjatuhkanku, biarlah aku akan belajar berdiri berkali-kali. Kamu dari mana? Aku cuma main sebentar, jauh sudah selesaikan. Main? Main apa? Judi lagi kan? Ayah cuma coba balikin keadaan. Aku Semua oke. hanya Nanti ingin menang. Itu yang selalu kamu bilang. Hasilnya apa? Tabungan habis untuk nambah. bukan Ayah kecil aja, orang lain bisa menang besar. atau Dan lebih banyak kita yang salah. Kamu mau jadi apa? Terus-terusan bikin harapan kosong. Ayah lakuin buat keluarga. Jangan bawa keluarga. Kalau buat keluarga, kamu gak akan mau membuat judi. hanya Terus aku harus gimana? Kerja ayah gak cukup. aku Setidaknya itu halal dan pasti. Bukan kayak ini, cuma jadi palsu. Ayah cuma butuh 10 kali lagi. Cukup. Aku sampai dengan satu kali lagi. Yang habis bukan cuma uang, tapi rasa percaya. butuh ketenangan menghilangkan dari Kamu selalu begitu, tidak pernah dengar apa yang aku bilang. Aku capek, jangan selalu menyalahkan aku. Bu, Pak, hari ini aku ada... Ibu lagi gak mau dengar apa-apa. Kamu masuk sekolah aja sana. Aku berangkat. Boleh gabung nggak? Oh, kita sih udah selesai. Ini sih, Mama dipanggil ke ruang guru. Untuk kesekian kalinya ia berdiri di ruangan itu, bukan karena kesalahan, bukan karena teguran, melainkan karena kemenangan. Piala itu kembali berpindah tangan dari meja guru ke tangan seorang gadis yang terbiasa berjuang sendirian. Tak ada sorakan, tak ada pelukan, hanya tepuk tangan formal yang menggema sebentar lalu hilang. Namun di dalam dirinya ada suara kecil yang berbisik, setidaknya aku berhasil. Bu, Pak, aku menang lomba lagi. Ya sudah, simpan yang baik. Iya, simpan saja.
kali aku menang, aku selalu berpikir, mungkin kali ini berbeda. Mungkin kali ini akan ada yang benar-benar bangga. Ternyata, ialah hanyalah benda, tidak bisa membuat rumah ini terasa hangat. Apa aku harus lebih hebat lagi? Apa aku harus lebih sempurna lagi supaya aku cukup? Atau mungkin aku memang tidak pernah menjadi yang mereka harapkan. Tapi kalau bukan aku yang percaya pada diriku sendiri, lalu siapa? Kalau aku berhenti sekarang, semua air mata itu benar-benar sia-sia. Tidak, aku tidak akan berhenti. Jika ada yang menunggu di garis akhir, aku akan tetap berlari. Karena mimpiku bukan untuk aku, mimpiku untukku. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang. Di sekolah yang sama ada seorang siswa bernama Raka. Ia bukan pusat perhatian, namun ia juga bukan sosok yang tak terlihat. Raka dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh rasa ingin tahu, dan selalu punya cara melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Ia menyukai tantangan, menyukai kompetisi, dan diam-diam ia selalu mengikuti setiap informasi tentang lomba dan prestasi akademik. Baginya, pencapaian bukan sekedar kemenangan, melainkan bukti usaha yang tidak main-main. Namun saat itu, ia belum tahu bahwa satu nama yang sering muncul di layar laptopnya akan membuatnya berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya dia? Iyalah dia. Alumni. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun. Menarik. Tunggu. Hei, Ada apa? kita waktu itu nggak sempat kenalan. Aku Raka. Aku tahu. Aku sering lihat kamu di daftar juara Olimpiade matematika, esai, bahkan sains tahun lalu kan. Kita juga sempat satu lomba di tingkat kota tahun lalu. Aku juga tiga waktu itu. Kamu juga satu kan? Aku cuma mau bilang kamu itu keren. Biasa aja. Mungkin buat kamu biasa aja, tapi buat orang lain itu enggak. Aku gak terlalu suka dibicarakan. Kalau nggak ngiterin kamu kok, aku cuma mau kita kenal. Kenal buat apa? Kita kan sama-sama suka kompetisi, dan ya kenapa enggak? Aku biasa sendiri. Aku nggak keberatan kok kalau kamu bisa sendiri, tapi aku cuma pengen kalau kamu nggak merasa sendirian. Kasih. Sampai jumpa di satu. Kamu lagi? Iya, perpustakaan ini bukan punya kamu kan? Besok ada seleksi Olimpiade tahap 2. Aku tahu. Pasti kamu ikut. Aku juga. Kalau kita sama-sama lolos, apa sih tempatnya? Tapi itu gak ada hubungannya sama kerja. Nah, itu makanya Anda ini dasar ada juga. Emang kamu selalu sedia? Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun
aku ikut dulu ya. Kamu hari ini kelihatan kayak nyariin sesuatu. Aku nggak nyari siapa-siapa. Oh ya? Maaf ya, kemarin aku nggak sempat nyapa kamu. Soalnya lagi persiapan tahap nasional. Oh, Kamu kangen aku? enggak. Bohong. Cuma terbiasa kamu berisik aja. Jadi kamu ngeh aku nggak ada? Aku sadar. Tapi karena lebih sepi aja. Aku nggak akan bikin kamu kesepian lagi. Mulai barang buat tahap nasional. Materinya yang nomor 3 ini aku kurang paham. Oke, kita bagi bareng. Kadang yang membuat seseorang berubah bukanlah kejadian besar, bukan kemenangan, bukan juga kegagalan. Hanya satu hal sederhana, kehadiran yang konsisten. Ia yang terbiasa berjalan sendiri, perlahan mulai melambatkan langkahnya, dan ia yang memilih untuk tinggal akhirnya tidak lagi berdiri sendiri. Nah, itu baru Aluna. Yang tadi senyumnya. Bagus ya, besok kita kunjung. Boleh, tapi kayaknya bawaannya banyak. Gimana kalau misalnya kita bawa sistem? B. Ya, besok kita mau jalan-jalan. Jika aku disebut dalam sejarah, mereka takkan lupa kata siapa. Wah, makanannya enak banget. Ya nggak apa-apa. Kamu suka suasananya jalan-jalan. Tanpa Aluna sadari, teman-temannya tersebut sudah merencanakan sesuatu. Kamu tidak apa-apa. Bagi Nadia, membantu Aluna hanyalah hal kecil. Namun, bagi Aluna, kebaikan itu terasa sangat berarti di tengah hari yang tidak mudah ini. Ikiku, terima kasih atas bantuannya. Hati-hati. Clara, kemarin Aluna ketemu sama Nadia Pramestari. Katanya diajak ngobrol lama. Kamu tahu ini? Aku dapet info ini dari kelas sebelah. Serius gak sih? So deket banget. Padahal biasanya nggak ada yang lihat dia. Ada ini. Kalian bilang siapa? Nadia Pramestari.
Tadi kamu datang lebih pagi ya? Luna? Kamu nggak apa-apa? Ya kalau tidak apa-apa. Karena kamu kelihatan capek. Kamu kayak tuh. Kamu lagi? Uang tabungan habis buat apa? Jangan cari aku terus. Kamu juga tiap hari pakai datang terus. Itu buat rumah. Buat gengsi kamu. Kamu pikir judi online itu kamu bikin kita kaya? Tidak, kamu udah usaha, bukan cuma belanja. Anak kita dengan semua ini. Dia udah biasa. Rumah, uang, atau ketenaran. Aku hanya butuh ketenangan. Sangat jauh, Cepat nanti telat. hanya angan-angan. Sekolah sana yang benar. Aku hanya ingin ketenangan. Tanpa kabar, panggilan, dan pertemuan. Luna, kamu nggak tidur ya? Kalau misalnya rumah itu terasa nggak kayak rumah, normal nggak? Enggak, tapi itu juga terjadi. Rumah itu harusnya bikin kamu nggak aman. Kalau enggak, Berarti kamu cuma tinggal di tempat bukan pulang. kalau orang di dalamnya sibuk saling nyakitin daripada peduli. Kamu nggak harus ceritain semuanya sekarang. Kalau kamu udah sembuh. Dan jangan Aku bukan orang yang suka ceritain soal orang lain. Silau layar ponsel terlihat ajakan bertemu di lapang kampusku yang lama, mengenang obrolan dan berbagai ingatan peristiwa penting di masa laluku. Takkannya sekali ku merasa mesra, berharap mentari terbit dari barat. Kami sudah muak, putus asa besar, mimpi tak pernah berjalan lancar. Kita yuk. mana? Udah, ayo ikut aja. Makanya ikut aja. Raka tidak membawa Luna ke sana untuk pamer, bukan untuk menunjukkan siapa dirinya. Ia membawa Luna ke sana karena ia tahu ada jenis lelah yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata teman sebaya. Ada tangis yang butuh dipeluk oleh seseorang yang tahu cara menenangkan badai. Luna sempat ingin pulang. Ia merasa tidak pantas berada di rumah sebesar itu. Ia merasa dunianya terlalu berantakan untuk masuk ke tempat setenang ini. Namun, sebelum ia benar-benar mundur, seorang perempuan keluar dari arah dapur. Langkahnya tenang, wajahnya familiar, dan Aluna membeku. Itu perempuan yang pernah ia temui di kafe hari itu. Nadia tersenyum lembut. Aluna kaget, bingung, canggung. Ia menoleh ke Raka, dan saat itulah ia mengerti. Raka membawa Aluna bukan untuk memperlihatkan status. Ia membawanya untuk membeli tempat aman. Awalnya Aluna hanya duduk, diam, menahan. Namun ketika Nadia berkata pelan, pertahanannya runtuh. Aluna akhirnya mengeluarkan semuanya, tentang rumah yang tidak pernah tenang, tentang suara teriakan yang menjadi pengantar tidur, tentang lelah menjadi anak yang harus kuat. Ia ragu, ia malu, ia merasa terlalu banyak. Tapi Nadia tidak memotong, tidak menghakimi, hanya mendekat. Dan ketika pelukan itu datang, Aluna sadar sudah lama sekali ia tidak dipeluk seperti itu.
pelukan yang tidak meminta penjelasan, pelukan yang tidak menyalahkan. Raka untuk terjauh dari sana, diam, karena tujuan ia membawa Aluna hari itu sudah tercapai. Aluna akhirnya berhenti menahan. Tante udah sore nih, Aluna pamit pulang ya. Iya, kapan-kapan main lagi ya Aluna. Ya. Ayo Raka antar pulang Alunanya. Siap Bunda. Aluna pamit ya. Iya. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku mereka. Seluruh hatiku untukmu Bidiana. Kau bayang tak bisa terus. Dari mana aja kamu? Sekolah. Sekolah sampai malam. Aku capek. Aku capek tiap malam dengar kalian teriak. Aku capek pura-pura nggak dengar. Aku bukan tembok. Aku dengar semuanya. Sementara itu, tempat lain, seseorang sudah membuat keputusan. Bagi Nadia, menghubungi ayah Aluna bukan hal yang sulit. Ia tahu nama lengkapnya, ia tahu riwayat pekerjaannya, ia tahu bagaimana menemukan seseorang yang sedang kehilangan arah, bukan karena kekuasaan, tapi karena pengalaman. Ia tahu seperti apa rasanya melihat keluarga hampir runtuh, dan ia tidak ingin Aluna tumbuh dalam pertumbuhan yang sama. Percakapan mereka tidak keras, tidak ada tuduhan, tidak ada ceramah panjang, hanya tawaran. Sebuah posisi dalam proyek distribusi yang sedang dikembangkan Nadia, sebuah kesempatan kedua, ayah Aluna Kalian di sana. sesekali mengangguk, sesekali menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak berbicara tentang balik modal atau keberuntungan. Ia berbicara tentang tanggung jawab. Dan ketika ia pulang hari itu, ia tidak membawa amarah. Mereka berbicara lama malam itu tentang utang, tentang rasa malu, tentang takut gagal, tentang anak yang terlalu sering mendengar semuanya. Tidak ada yang langsung sempurna, tapi untuk pertama kalinya mereka berbicara sebagai suami istri, bukan sebagai musuh. Ada apa? Aluna, duduk sebentar. Dengan suara yang lebih tenang dari biasanya, ayahnya bercerita tentang pertemuan kemarin, tentang seseorang yang memberinya pekerjaan, tentang kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia tidak menyebut semua detail, tapi ia menyebut satu hal. Ia ingin mencoba lagi, bukan untuk membuktikan sesuatu pada dunia, tapi untuk keluarganya. Setelah semua luka, semua kesepian, dan semua perjuangan yang ia lewati, akhirnya mimpi itu datang. Universitas yang selama ini ia impikan menerima dirinya. Sebuah pintu baru menuju kehidupan yang berbeda.
Dan untuk pertama kalinya, masa depan terasa begitu lebih dekat. Setelah pengumuman itu datang, Luna tahu bahwa hidupnya akan berubah. Universitas impiannya berada di kota yang jauh dari rumah. Dan untuk meraih mimpinya, ia harus berani melangkah pergi. Bukan keputusan yang mudah, karena di kota ini ada banyak kenangan yang ia tinggalkan. Suatu sore,